Hai, ketemu lagi di channel YouTube Belajar Bonsai bersama saya Isneni. Kali ini saya punya bahan bonsai waru. Ini waru Taiwan, yang dua ini waru India. Dan malam ini saya mau bahas tentang mengecilkan daun waru. Seperti kita ketahui, waru ini daunnya relatif lebar. Kalau kita tanam di ground misalnya, itu daunnya lebar sekali, dan mungkin itu salah satunya kenapa banyak teman-teman yang mungkin takut atau nggak mau membonsai waru. Sebenarnya untuk mengecilkan daun ini udah sering sekali saya bahas di video-video saya, bahkan waktu live juga sering ada yang nanyain. Tapi ini saya khusus untuk waru, dan sebenarnya ini berlaku untuk semua jenis pohon apapun yang mungkin daunnya lebar atau besar. Jadi prinsipnya saya selalu bilang ketika ada yang menanyakan gimana cara mengecilkan daun waru misalnya, atau daun bonsai apapun, biasanya selalu saya jawab nggak usah dipikirin, nanti akan kecil sendiri ya. Jadi dia akan kecil sendiri. Nah, di sini saya bawa contohnya. Di sini yang masih pakai pot agak besar, ini sebenarnya 2 hari yang lalu dia dari pot plastik yang agak tinggi baru saya pindahkan ke pot yang ya relatif lebih kecil. Tapi ini pun nanti akan pindah ke pot yang lebih kecil, mungkin seperti ini, bahkan lebih kecil lagi. Untuk yang ini pun menurut saya ini masih terlalu besar juga potnya, jadi nanti akan lebih kecil lagi. Jadi prinsipnya untuk daun, nah ini teman-teman kalau lihat di sini daunnya besar-besar, yang ini udah kecil-kecil. Nah, sebenarnya bedanya daun itu akan mengecil ketika perantingan udah banyak. Misalnya udah mulai seperti yang ini, udah masuk ke percabangan perantingan, terutama masuk ke perantingan itu rantingnya semakin banyak, otomatis daunnya nggak bisa besar. Dan kita pindah juga ke pot yang kecil, dia juga akan daunnya otomatis akan mengecil juga. Nah, kenapa yang ini masih besar? Ya karena potnya juga masih besar, dan ini juga masih di los, ini juga baru sampai anak cabang ya. Berarti ini nanti kalau saya potong misalnya atau saya pruning biasanya. Nah, ini ada yang suka menjawab misalnya cara mengecilkan daun bonsai dengan cara di pruning. Nah, sebenarnya saya kurang setuju dengan cara di pruning. Sebenarnya bukan karena di pruning dia jadi kecil, tapi setelah di pruning ya, setelah di pruning biasanya akan tumbuh tunas baru, anak cabang, anak ranting misalnya. Dan tunas baru itu jumlahnya ada beberapa. Jadi ketika dia tumbuh dan nanti mulai tumbuh daun misalnya, itu udah mulai rapat, dia nggak bisa besar gitu loh. Jadi bukan karena di pruningnya, tapi karena ada tumbuh tunas baru, cabang baru, anak cabang atau ranting baru, akhirnya memang nggak bisa rapat. Dan ini akar juga di dalam pot juga dia mulai terbatas, untuk mencari unsur hara. Nah, kenapa akhirnya daunnya jadi kecil? Unsur hara yang diserap akar juga mungkin terbatas, kemudian harus dibagi dengan jumlah cabang atau ranting, anak ranting yang semakin banyak di atas, otomatis juga daunnya akan kecil ya. Jadi selalu saya bilang nggak usah dipikirin, daun kecil itu sebenarnya saya bilang seiring waktu nanti akan kecil sendiri, dan saya anggap itu bonus. Jadi bukan sesuatu hal yang harus dikejar. Itu selalu saya sampaikan di video-video saya. Nah, ini kalau teman-teman lihat yang ini potnya udah kecil, ini udah mulai masuk ke cabang, anak cabang udah mulai masuk ke perantingan. Untuk yang ini juga udah mulai masuk ke perantingan, otomatis nggak bisa besar. Jadi ketika saya pengen besar pun ini nggak bisa besar. Nah, saya selalu menyarankan ketika teman-teman masih dalam proses program ngejar ukuran batang, ngejar ukuran cabang, sebaiknya jangan berharap daunnya kecil, karena semakin kecil daunnya saya bilang itu kan jadi nggak normal. Ketika nggak normal berarti pertumbuhannya juga kurang normal, nggak bisa maksimal. Jadi saran saya
berharaplah daunnya besar ketika masa program supaya pertumbuhannya maksimal. Jadi menurut saya rugi kalau minta daunnya kecil padahal percabangannya belum banyak, perantingan belum banyak misalnya, itu nanti malah pertumbuhannya jadi terhambat karena daunnya kecil. Sebenarnya bisa aja kalau misalnya teman-teman hanya pengen bikin pohon sekedar cantik, ya sering dipangkas aja, dibikin bulat atau dibikin segitiga, dipangkas terus, nanti tumbuh tunas baru nggak akan besar. Itu kalau memang mau ngejar daunnya kecil. Tapi kalau mau ngejar proses, ya itu biarkan daunnya besar di awal, nanti udah mulai masuk ke perantingan misalnya, mulai pindahkan ke pot kecil, nanti tunas baru muncul, ranting muncul, dia akan kecil sendiri. Jadi itu proses dan nggak perlu diminta, nanti daunnya pasti kecil ya. Mungkin biar agak detail saya tunjukkan yang ini. Oke ya, nah yang ini juga baru beberapa hari saya pindahkan ke pot yang lebih kecil, dan mungkin nanti akan pindah lagi ke pot yang lebih kecil lagi karena ini mungkin masih agak besar sedikit menurut saya. Tapi nanti lihat perkembangannya. Paling nggak saran saya untuk teman-teman kalau mau pindah pot sebaiknya bertahap, misalnya dari pot besar kasih ke pot yang sedang dulu, baru ke pot yang kecil. Untuk cara ganti pot misalnya udah banyak videonya, dan supaya nggak stres saya selalu bikin seperti semacam bola akar. Jadi usahakan bola akar itu tetap ada, itu dipindahkan. Misalnya ini saya pindahkan kemarin, ini nggak kelihatan layu, nggak begitu kelihatan stres karena saya tetap menjaga bola akarnya itu walaupun dipangkas banyak, tapi bola akarnya itu tetap ada, itu relatif aman. Ini juga, ini saya pindahkan mungkin sekitar 3 hari yang lalu, nggak masalah. Ini juga baru saya pindah juga. Jadi akhir-akhir ini saya banyak mindahin pohon saya ke pot yang kecil karena saya pikir udah waktunya juga, dan ini masa-masa pandemi ini saya lebih banyak waktu di rumah, jadi lebih banyak waktu ngurus bonsainya. Oke, nah ini saya bilang tadi bahwa ini sudah mulai masuk cabang, anak cabang udah masuk ke perantingan. Ini saya minta besar daunnya pun nggak bisa karena tempatnya udah sempit, rantingnya udah mulai banyak. Ini habis kemarin saya pruning, misalnya dia mulai tumbuh tunas-tunas baru, ranting, anak ranting itu nggak bisa besar, ya nggak bisa besar walaupun saya pengen ini besar, kecuali misalnya mungkin ada yang di los, biasanya satu memang kadang dia akan besar lagi, tapi itu relatif ya mungkin karena pembagian makanan, pembagian unsur hara dari bawah, tapi itu tetap menyakitkan untuk yang lainnya, dan yang lainnya akan tetap kecil. Oke, jadi prinsipnya daun besar nggak masalah, dan jangan dikejar. Daun kecil itu jangan dikejar, nanti seiring waktu akan kecil sendiri. Justru kalau masih program seperti ini sebaiknya daunnya besar, dan kalau bisa daunnya normal, saya malah lebih senang karena pertumbuhannya juga jadi normal. Jadi daun kecil itu nanti ya otomatis ya. Dan ketika kita ngomongin daun besar, misalnya ketika kontes dan pameran misalnya, kebanyakan pohon ikut pameran juga daunnya dihabisin, digundulin. Jadi nggak masalah daun besar. Oke, sampai di sini dulu video tentang mengecilkan daun waru. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.